Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Hubungan Internasional. Kami akan mempresentasikan mengenai materi diplomatik. Perkenalkan, saya Desinta Eva Rahma, NIM 114. Saya Syarlin Nabila Ismajarani, NIM 0083. Saya Putri Deka Clara Klasia dengan NIM 0081. Saya Alisa Eseni dengan NIM 0072. Pengertian diplomatik. Diplomatik merupakan suatu bentuk kegiatan resmi yang dilakukan oleh negara melalui wakil-wakilnya untuk menjalin, menjaga, atau mempererat hubungan dengan negara lain. Istilah ini berasal dari kata diplomasi yang mengacu pada praktik bernegosiasi dan berinteraksi dalam hubungan internasional. Diplomatik melibatkan penggunaan strategi, komunikasi, serta pengetahuan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan nasional tanpa menggunakan kekerasan. Praktik ini sudah ada sejak zaman kerajaan kuno dan terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu pilar utama hubungan internasional. Yang kedua ada tujuan diplomatik. Tujuan dari kegiatan diplomatik adalah untuk menciptakan dan menjaga hubungan damai antara negara-negara di dunia. Melalui jalur diplomatik, negara dapat menjalin kerjasama ekonomi, politik, pertahanan, dan kebudayaan. Diplomatik juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional serta memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Dalam kondisi konflik, diplomasi berperan penting sebagai alat penyelesaian damai melalui perundingan atau mediasi. Yang ketiga ada fungsi dan peran diplomatik. Diplomasi memiliki fungsi representasi, di mana diplomat bertindak sebagai wakil resmi negaranya di negara lain. Selain itu, diplomasi juga berfungsi sebagai alat untuk bernegosiasi dengan pemerintah negara tujuan demi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Fungsi lain dari diplomasi adalah sebagai sumber informasi strategis, di mana diplomat wajib memberikan laporan dan analisis mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan di negara akreditasi. Tak kalah penting, diplomasi juga memiliki peran dalam melindungi kepentingan serta hak-hak warga negara di luar negeri. Adapun jenis-jenis diplomatik, yang pertama diplomasi bilateral adalah hubungan diplomatik yang melibatkan dua negara secara langsung. Dua, diplomasi multilateral melibatkan lebih dari dua negara atau suatu forum atau organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN. Tiga, diplomasi ekonomi yang fokus pada peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi, serta diplomasi budaya yang menggunakan pendekatan budaya untuk membangun citra positif dan hubungan antar bangsa. Kemudian ada contoh praktik diplomatik. Dalam praktiknya, diplomasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan internasional, misalnya ketika Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dengan negara lain, atau ketika menjadi tuan rumah acara internasional seperti KKT, ASEAN, dan G20. Dalam konteks kemanusiaan, diplomasi juga digunakan saat Indonesia mengirim bantuan ke negara yang dilanda bencana atau mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik di bawah bendera PBB. Peran Indonesia dalam diplomasi global. Indonesia memiliki peran aktif dalam dunia diplomatik. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai negara. Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, OKI, dan G20. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang mendukung perdamaian dunia dengan menjadi mediator dalam konflik dan berpartisipasi dalam misi-misi perdamaian internasional. Tantangan dalam dunia diplomatik. Meskipun diplomasi bertujuan menciptakan perdamaian, praktiknya tidak selalu mudah. Perbedaan kepentingan antar negara, konflik politik, dan masalah global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, serta terorisme menjadi tantangan serius dalam dunia diplomatik. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat juga menuntut para diplomat untuk mampu beradaptasi dalam menghadapi diplomasi digital dan diplomasi publik yang lebih terbuka. Dasar hukum diplomatik di tingkat internasional. Diplomasi dan kegiatan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum diplomatik meliputi 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina tahun 1961. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Yang ketiga yaitu Peraturan Presiden RI tentang pengangkatan dan penerimaan duta besar. Perjanjian diplomatik. Perjanjian diplomatik merupakan bentuk nyata hasil interaksi antar negara. Beberapa contoh perjanjian diplomatik Indonesia dengan negara lain yaitu 1. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani pada tahun 2022.
diratifikasi 2023. Yang kedua yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan Cina. Yang ketiga, Perjanjian Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Dokumen-dokumen ini dianalisis melalui pendekatan diplomatik untuk memastikan bentuk dan substansinya sah, konsisten dengan hukum internasional, serta memiliki kekuatan hukum. Kesimpulan yaitu, ilmu diplomatik tidak hanya bermanfaat dalam studi sejarah, tetapi juga dalam praktik hukum dan hubungan antar negara. Dasar hukum nasional dan internasional memberikan legitimasi terhadap praktik diplomatik, sementara perjanjian antar negara menjadi produk konkret yang dikaji melalui pendekatan diplomatik. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih cermat dalam menilai dokumen yang berperan penting dalam kehidupan bernegara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.